Selamat malam teman-teman. Ini saya Vincent ya, yang cuman saya laptopnya bermasalah jadi pinjam akunnya Mister Brady, pinjam laptopnya Mister Brady. Oke oke Vincent, aman. Ya aman ya, bentar ya. Saya nyiapin materi bentar, berapa menit. Oke, jadi saya share screen ya. Oke Vincent. Ini saya lanjut yang part B. Yang ini bener kan Mas? Yang ini yang part B. Benar. Bentar. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Maaf, ini eh, terlambat. Terus saya juga ini saya pakai akunnya Mister, ada yang namanya Mister Brady ya. Jadi laptop saya tadi ada bermasalah, terus nggak bisa login. Jadi saya pinjam dulu bentar pakai akun Facebooknya Mister Brady sama laptopnya Mister Brady gitu. Jadi maksudnya jangan kaget ini bahasa Mandarin nama saya beda gitu. Oke, langsung mulai aja Pak. Berarti ya. Boleh. Oke. Oke, Langsung mulai aja biar nggak terlalu malam juga. oke. Jadi teman-teman kemarin 3 hari kemarin kita udah bahas yang part A ya. Sekarang kita masuk yang ke part B. Oke, lanjutannya. Daily expression yang lanjutannya. Em,
Biar menghemat waktu ya, kita langsung ke kosakatanya ya. Kita pertama-tama baca kosakatanya dulu seperti biasa, oke? Dari teman-teman ada yang mau baca nggak? Emang Baca bareng-bareng gitu maksudnya. Bareng saya baca, tapi teman-teman ada satu yang on mic mewakili teman-teman yang lainnya. Ada yang mau? Ada yang angkat tangan ya? aku. Mbak, Kak Dimas dulu. Oke, Kak Dimas dulu aja, boleh. Oh, kalau mau Bu Silvani dulu juga nggak apa-apa. Ada ya, boleh-boleh Bu Silvani. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke. Di sini Bu Silvani sebagai perwakilan aja ya. Jadi teman-teman walaupun yang di sini yang open mic cuman Bu Silvani, tapi teman-teman yang lainnya juga ikut ikut baca gitu maksudnya, ikut baca dengan kita bersama-sama. Oke, kita mulai ya. I, I, R, er, san, san, 四, 四, 五, 五, 嗯，六, 六, 七, 七, 八, 八, 九, 九, 十, 十, 十，十, 请请放假，放假，放假，放假，嗯，请假，请假，嗯，重做，重做，嗯，打扰一下，打扰一下，oke ini nada dua, nada dua. 打扰一下，打扰一下，嗯手机手机通过通过，正在，正在，嗯，lanjut bawah. 必须必须多少多少磅的磅的加班？加班？我、我、你、你、他，他、嗯，他们、他们、你们，你们，oke, oke. Kita bahas ya buat em, kosakatanya, oke. Ini udah pernah belajar juga, pasti udah pernah ini ya, belajar ya di materi-materi sebelumnya. 一二三四五, ya ini satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu 六七八九十 enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Nah, sekarang ini kan dari satu sampai 10. Sekarang aku mau nambahin kalau 11, ada yang tahu nggak 11?
11. 11 11 ya. 11. Lalu 12. 12。12 ya, 12. 12. Nah, berarti udah pada tahu ya teman-teman kalau misalnya ini ditambahin aja misalnya 13 berarti belakangnya san ya kan? 13. 14, 14 gitu terus sampai 19. 19, 10, 9 19. Ya, 19, 19. Jadi si ininya ini tinggal nih. Jadi nah ini gini. Ini tuh kayak ini kan kalau dibaca diartiin kan jadi 10. 10 ya. Nah, terus ini 1, berarti 10 ditambah 1, 11. 1, jadi 10 tambah 1, 11. Demikian juga begini, ininya 10 tambah 2 berarti 12. 10 tambah 3 berarti 13. 10 tambah 4, 14. Gitu terus sampai 10 tambah 9 jadinya 19. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai cara gitu ya. Jadi misalnya mau nulis atau menyebutin dari shi itu 10, i 1 berarti 11, 12, 12. Nah, sekarang ke 20. 20. 20啊，20, 20, langsung aja lompat ke 26. 26啊，26, 28, 28 28 ya, 28. Nah, ini juga sama. Ini sekarang ada 3 bagian. Yang kalau yang belasan itu kan cuma 2 bagian. Puluhan sama satuannya berapa. Nah, sekarang ada 3. Begini, set. Cara bacanya gini, ini kan 20. 20 berarti 20 ini 2, 20, 10. 2, terus nya puluh ya, atau ini 10. Ininya yang dikurung ini bacanya tapi karena ini sambungin sama 2, jadinya 20. Ini nya nggak perlu ditulis, nggak perlu dibaca. Jadi 20. Nah, yang ini gampang aja, berarti 26 ya. 28, 26, 26. Yang ini 28, 2, ini 2, ini 10, ini 8. Gitu. Terus misalnya lanjut ke 30. 30 apa? 30 30 ya, 30. Ini 3, 10, 30, 30. Begitu. Jadi teman-teman itu kalau udah tahu basicnya dari 1 sampai 10 itu udah bisa nulis dari 1 sampai 99 ya. Misalnya kita langsung random aja ke angka yang lebih tinggi ya. 6,
69. Ya, misalnya 69. Berarti 6 itu apa? Ini 6. Ya. Leo. Puluh. Kan 6, puluh. Puluhnya mana puluhnya? Puluhnya ini. 9. 9. Berarti tinggal Leo. Satu ini. Leo. 19. Nah, Leo. 19. 69. Begitu. Misalnya angka random lagi. 70 eh 70 ini salah. Ya, loading. Nah, 72. Nah, kita tinggal cari aja di sini. 7 7 ya, 7 10 2 22 72. Ya udah 72 70 72. Nah, begitu ya. Tahu ya teman-teman jadinya. Misalnya random lagi sekali lagi lah 55. Ayo. Ya, Bu. U 55。Ya, Bu. 55 ya 55. Nah, itu ya untuk perangkaan. Oke. Lalu lanjut ke slide selanjutnya ya. Sekarang ke oh ya, dari angka ini ada yang mau ditanyain nggak? Dari 1 sampai 99. Nah, iya itu kalau mau lanjut lagi ke lebih atasnya itu pakai pi. Pi. Pi ini. Pi nada 2. Nada 3, sorry. Nada pi ya. Pi itu jadi gini, 10 ya. 10 10 itu nolnya 1. Pi itu nolnya 2. Makanya 20 itu apa? 20 ya. Jadi ini 2 2 kan. Terus ini nya kan 01 berarti 20. Nah, gitu. Kalau misalnya 30 berarti ini kan 3 tambah ini 01 nya di sini 0 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ke 200. Ya udah, berarti kalau 200 tulisnya gimana? Pi. Arpai. Arpai berarti 2 tambah nolnya 2. 2. Begitu. Ya, itu kalau yang lebih atasnya lagi ke ratusan. Nah, misalnya mau 210. Pi. Pi, sure. Oh ya, arpai 10 ya, arpai 10 2
2, ini nolnya 2, ini nolnya 2 kan. Cuman ini ada 10 nanggung di sini ditambah 10 gini. Set. Nah, jadi tambah ini jadi matematika ya 2 10 gini. Begitu. Jadi 210. Jadi memang agak mikir ya kalau Pandari Matematika itu menyebutin berapa ribu, misalnya berapa ratus itu RPI. Jadi kita bacanya dulu RPI, nolnya berapa? 2. Terus kita baca belakangnya 10, berarti tambah 10. Berarti 210. 211 RPI. 百十 Apa? 一，Ya, 一 ya. Mm-mm. RPI 11. Begitu. Nah, untuk sementara sampai puluhan dulu aja. Nanti ini karena masih ada banyak materi, nanti teman-teman. Nah, liang itu sebenarnya liang pai juga bisa. Bedanya R sama liang, akan R itu 2 kan. Liang itu juga 2. Bedanya apa? Bedanya itu adalah R itu adalah buat sesuatu yang bisa ditambah. Misalnya kayak tadi tuh tambah-tambahan R 20, R ya. 20 ini kan sesuatu yang bisa ditambah kan, kayak nominal gitu loh, nominal. Sedangkan liang itu dia itu adalah 2 buat jumlah yang bukan buat nominal gitu, bukan buat nominal. Jadi misalnya liang ke liang ke eh, liang ke ren, 2 orang. Sebenarnya bisa bisa ditambah sih, cuman kayak ini tuh lebih ke aritmetika gitu loh. Yang ini kan liang ke ren itu kan menunjukkan 2 itu ada 2 orang gitu. Ada bendanya. Sedangkan kalau yang di sini itu kayak buat tambah-tambahan sesuatu yang bisa ditambah. Misalnya 20 ditambah 30 berarti 20加30. Jadi 20 ditambah 30. Tapi kalau yang liang itu adalah lebih ke biasanya tuh mendeskripsikan barang sih, berapa barang, berapa kata bendanya tuh ada berapa. Liang ke liang ke ren, tadi liang ke shouji, 2 HP. Itu sedangkan kalau yang ini tuh lebih ke ya liang fen atau liang tao shouji begitu. Nah, kalau misalnya penilaian itu juga pakainya bukan pakai liang. Penilaian itu kan bisa ditambah, bisa dikurang kan. Em, kayak misalnya biasanya itu nilai itu satuannya fen. Jadi 10 fen itu nilainya 100. Kalau yang nilainya 20 berarti 20 fen. Nilainya cuma 20. 20 fen. 22 nilainya. Bukan liang 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 dan liang itu nggak bisa pakai juga liang itu nggak ada kayaknya nggak pernah denger ada yang pakai liang 20 20 pakainya begitu. Untuk sementara gitu dulu sih penjelasannya. Dan biasanya liang itu buat ada kata satuannya. Liang eh, liang ke atau liang jian ifu. Ifu itu baju kan. Nah, liang jian itu 2 buah baju. Ada satuannya.
Kalau ercian itu kayak nggak pernah dengar, biasanya liangcian. Nggak ada satuannya, nggak di belakangnya tuh nggak ada satuannya gitu biasanya. Biasanya buat yang tambah-tambahan gitu, yang angka-angka em, aritmetik dan sebagainya. Oke, udah paham kah? Apakah sudah oke? Sudah oke ya? Lanjut ya. Cing, tolong. Cing, tolong ini sebenarnya bukan tolong yang menolong orang ya. Menolong kayak ada orang kesulitan terus ditolong misalnya orang jatuh terus ditolong membantu, bukan membantu, tolongnya bukan membantu, tapi kita itu kayak misalnya kita tuh mau minta tolong ke seseorang buat ambilin barang gitu. Nah, itu pakai cing. Nah, cing kayak minta tolong buat kirim file ke saya. Nah, itu pakai cing yang ini. Cing. Kalimatnya gini. Cing, misalnya tolong kamu hmm, tolong kamu pergi ke rumah saya. Ya, please kayak please meminta tolong sesuatu, betul. Ini tuh cingnya itu meminta tolong sesuatu, cing. Tolong kamu ke rumah saya misalnya. Tolong kamu ke rumah saya. Ya tolongnya cing. Kamunya nih ke rum ke atau pergi ya. Ini kan ke rumah saya kan berarti pergi ke. Ini ada perginya di sini tapi nggak kelihatan. Karena biasanya kita langsung aja bilang ke kan, nggak perlu pergi. Jadi cing nih pergi 去我 ke rumah saya 我的家，请你去我的家。Tolong kamu pergi, nah, tinggal pergi kemana? Ke rumah saya. Minta tolong, tolong dong, tolong. Sama kayak biasanya tolong ini dipakai buat kayak tolong, tolong kamu duduk. Atau tolong kalau misalnya ada tamu datang nih, kan kita nggak mungkin dia suruh berdiri kan. Ayo, ayo duduk, ayo duduk. Ayo, ayo mari, mari silakan duduk. Nah, kita bisa bilang cing, duduk apa? Cing, tolong duduk. Duduk ada yang tahu? Cing apa? Cing zuo ya, cing zuo. Tolong duduk. Tolong duduk atau ya silahkan duduk gitu. Silahkan atau tolong. Hmm, ini cing. Nah, ini cing, cing zuo. Silakan duduk. Ya tolongnya tahu ya. Ah, ya, lai, cing zuo. Lai. Ayo sini duduk. Cing zuo silakan duduk. Tolong minum. Ayo tolong minum. Cing he. Tolong makan, cing shi. Ya udah ini tinggal cing, tolong ngapain? Tolong plus verb. Ini kalau yang simpelnya.
Kalau misalnya kita minta tolong ke orangnya, ya udah berarti Jing plus subjeknya siapa? Ni atau ta? Mana sih? Jing, ni atau ta? Atau nama orang misalnya Jing, Mister atau Mister Wang misalnya. Plus ngapain? Tolong si Mister Wang, minta tolong ke Mister Wang ngapain begitu. Atau tolong kamu ngapain, tinggal verbnya apa gitu. Jingnya di situ pakai tolong. Please gitu juga please juga bisa. Oke gitu ya jingnya. Lanjut. Fangjia libur. Oh, Fangjia libur. Pakainya adalah Fang itu sebenarnya kata kerjanya itu Fang ya. Jia itu kayak hari liburnya. Kalau kita sudah libur pakai le misalnya Fangjia le. Nah, sudah libur. Le Fangjia le libur. Oke, sudah libur. Terus kita sudah libur. Woman Fangjia le kita sudah libur. Kita sudahnya di sini libur. Fangjia libur. Itu ya buat Fangjia ya. Woman Fangjia le. Kalian udah libur belum? Ayo, apa ada yang tahu? Kalian udah libur belum? Niman, bla bla bla. Ayo ada yang mau jawab? Mencoba. Yang jelas ada Fangcha-nya. Apakah kalian sudah libur? 你们放假，你们已经放假了吗？Yiman izin Fangcha lemah. Atau izingnya juga boleh dihapus sih. Kan opsionalnya izin. Yiman Fangcha lemah. Masih ingat ya, lemah itu adalah si verbnya udah dilakuin belum? Udah si verbnya kata kerjanya udah dilakuin belum? Nah, kata kerjanya di sini apa libur? Nah, udah libur belum? Nah, kayak gitu. Nimen fangja lemah. Nah, jawabnya 我们 fangja lah, kita udah libur. Kita belum libur. Belum. 我们没放假，没放还没放假. Nggak usah pakai le karena kan belum. Belum itu kan berarti belum terjadi. 我们还没放假. Kita tidak libur. Beda ya, kita belum libur sama tidak libur. Kita tidak libur. 我们不放假。我们不放我们假. Oke, 我们不放假. Gitu ya, 放假. Nah, itu buat libur. Fangca itu cuma libur doang. Kalau libur 2 hari. Hari ada yang tahu hari? Apakah sudah pernah belajar hari? 天天天呀. Sehari. 一天. 天 2 hari. 2天. Nah, 两天。bukan pakai ertian ya.
Liang tian. Kenapa pakai liang? Karena di sini ada si bendanya. Bendanya tian ya, bukan ertian. Ertian kan buat tambah-tambahan aritmetik yang aku bilang tadi. Ya ada objeknya. Betul. Ya, gampangnya bedainnya kalau liang itu ada objeknya, kalau itu nggak ada objeknya dan biasanya itu dipakai buat tambah-tambahan sesuatu yang bisa dikalkulasikan gitu. Oke, liang tian kalau 5 hari ya udah ditambah wu tian gitu ya. Tian. Nah, ini kan untuk harinya. Sekarang libur tadi apa? Fangja ya. Libur libur 5 hari berarti apa? Ada yang bisa ini? Apakah itu Fangja Wutian? Apakah 是 Fangja 天 itu? 假， Bukan ya, salah ya, bukan Fangja Wutian tapi 五天房间， Fang Wutian 哦， Jia. 放五天， Fang Wutian Jia. Fang Wutian Jia. Libur 5 hari. Jadi ini teh ditaruh di tengah-tengah gitu. Jadi ada libur 5 hari. Jadi ini salah ya, yang pertama ini salah ya. Bukan Fangja Wutian tapi Fang Wutian Jia. Jadi ini tuh si Jadi ini tuh sih kata kerjanya. Ini kata kerjanya, ini kata bendanya. Benda ini libur. Ini libur. Terus ini itu adalah melakukan melakukan lah istilahnya. Menaruh ya sebenarnya artinya, tapi kan kalau di sini konteksnya melakukan. Jadi kalau misalnya si Wujiannya itu dihilangin jadi melakukan libur. Melakukan libur. Tapi kan di bahasa Indonesia kan nggak lazim ya melakukan libur. Jadi kita ya terjemahnya jadi libur aja. Libur kan juga udah kata kerja kan di bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini melakukan libur, terus ini dipisahkan. Kalau misalnya mau ditambah jumlah harinya berapa. Karena dia ditaruh di tengah-tengah. Nah, ditambah harinya di tengah, Tian Jia. Melakukan 5 hari libur. Melakukan 5 hari libur ya berarti libur 5 hari, ya nggak sih? Fang Tian Jia. Ini di sini. Libur 10 hari. Berarti Fang. Ayo. 是天加，10天假. Nah, Fang 10天假. Libur 10 hari. Jadi ada kata kosakata Mandarin itu yang yaitu nanti di tengah-tengahnya itu bisa ditaruh kata lain gitu. Ini kan Fangja ini kan satu kata, tapi dia tuh di tengah-tengahnya nanti bisa dikasih kata lain. Ada beberapa yang kayak gini. Melakukan 5 hari libur. Jadi libur 5 hari, yang ini libur 10 hari. Libur ya udah ditambahin ini aja, tinggal ditambahin mau berapa hari liburnya. Libur sehari ya Tian, libur 20 hari Tian, libur libur 100 hari Tian yang kayak tadi.
30天 30 hari. Fang 30天 aja. Kata lain yang mirip-mirip kayak gini yang bisa dimasukin tengah-tengahnya itu tidur ya, 睡觉. 睡觉 itu tidur ya. Pasti udah pernah tahu ya 睡觉. Nah, 睡觉 itu tidur. Tapi kalau 睡觉 ada waktunya, berapa lama tidurnya itu dia sama kayak 放假, ditaruh di tengah-tengah. Jadi 睡, misalnya tidur, misalnya ini dulu waktu dulu. Ada yang tahu nggak ada yang ada yang apakah pernah dipelajari kayak 1 menit gitu, 1 menit, 2 menit. Apakah pernah belajar? Belum ya? Ini singkat aja ya. Nah, singkat aja. Dalam bahasa Mandarin itu menit itu pencong. Nah, pencong nada satu. Pencong. Ini menit. Pencong sama dengan menit. Nah, sekarang menit kan. Sekarang ya udah tinggal mau berapa menit? Misalnya 5 menit. 5分钟. 5分钟. 5 menit. 5分钟 5 menit. Jadi ini diginiin aja set. Ini menit, ini ditambahin. Ya, kita untuk hari ini menit dulu ya. Sekalian aja, sekalian. 5 menit. Jadi ini teman-teman berarti kalau misalnya menit ini benar-benar dipakai, ya boleh diapalin ya. Ini Fencong, ini ada satu, terus Cong, Fencong, Fencong. Ya udah tinggal pilih aja mau berapa menit. 30 menit, 30 分钟, 30 分钟, 30 menit ya. Atau gini bisa 30 分钟. Fencong ya. Nah, tadi balik lagi ke tadi yang kata kata yang tadi bisa dimasukin tengah-tengah itu shui. Misalnya shui jiao itu kan tidur. Tidur 5 menit sama kayak Fangjia tadi. Bisa dimasukin tengah-tengah. Shui 5 分钟. 5 分钟 jiao. Nah, ini tidur 5 menit. Gitu. Pukul 10 lewat 30 menit. Nah, ini sebenarnya kalau mau lanjut di situ itu udah beda materi lagi, materi tentang waktu. Ini cuman selingan aja ya, karena ini kita tadi bahas tentang libur. Terus ini jumlah libur, libur 5 hari, 5 harian ya, 10 hari, 5 hari. Terus ini selingan ada karena mau bahas tentang tidur, jadi bahas tentang waktu, menit. Nah, kalau misalnya mau bahas ini ada nggak Mas Dimas materi tentang waktu di PPT? Kayaknya belum ada sih. Tapi kalau misalnya mau diselipin, bagus, boleh. Mungkin nextnya aja kali ya, hari Mm-mm. besok. Nanti aku selipin buat waktu. Nanti kalau waktu berarti belajar menit, jam, hari, bulan, tahun. Terus nanti belajar juga tanggal. Terus belajar kayak pagi, siang, sore, malam.
Nanti ada materinya sendiri itu. Oke, lanjut ya. Qing fangja ya, libur. Terus qingja. Qingja itu cuti. Qingja cuti. Kalau misalnya kuliahan ya, kalau kuliahan itu qingja itu diartikan sebagai izin nggak masuk kuliah kayak izin nggak masuk kuliah gitu. Izin nggak masuk pelajaran. Nah, itu juga qingja juga. Libur. Kalau di kerjaan mungkin qingja itu sebagai cuti ya. Cuti nggak masuk kerja gitu. Qingja. Nah, sama kayak fangja. Itu jumlah harinya itu ditaruh di tengah kan. Qingja itu juga sama. Misalnya libur, oke, Qingja saya mau libur, Pak. Saya mau libur. Hari ini saya mau libur. Tapi si bapaknya nanya, kamu mau libur berapa hari? Nah, Qing, saya mau libur Qing 3 hari misalnya. Berarti Qing 3天 3天 假 假啊，3天假. Saya mau libur seminggu. Qing seminggu itu berapa hari? 7 hari ya. Saya mau libur seminggu. Tuh, Qi 一天 Yen, Ja. 假 Nah, begitu. Qingja, libur. Qing 3天假, berarti libur 3 hari. Qing 7天假, 7 hari. Nah, ya gitu aja tinggal ditambahin mau harinya berapa. Oke. eh itu buat Qingja sama ya mirip-mirip kayak Fangja, Qingja. Lalu Chongzuo, yang ini. Chongzuo itu ulangi, ulangi. Ulangi itu maksudnya si jadi kita nih udah ngelakuin sesuatu nih. Udah ngelakuin. Tapi kayak belum belum benar gitu ngelakuinnya. Terus disuruh diulangi lagi supaya supaya yang lebih benar gitu. Itu namanya ulangi. Chongzuo. Jadi ini terdiri dari dua kata ya. Chong sama zuo. Zuo sendiri itu artinya melakukan. Zuo. Zuo. Zuo bukan zuo duduk ya. Zuo. Ada yang nanya apakah ada perubahan nada kalau Qing? Ya, kalau ini kan Qing. Qing itu kan ada 3. Kayak mana sih? Qing. Qing kan ada 3 nih. Liang, Tian, Jia. Qing itu kan ada 3. Terus Liang itu kan ada 3. Tian ada 1. Jian ada 4. Nah ini Qingnya berubah jadi nada 2. Qing, Liang, Tian, Jia gitu. Kan Qing kan arti awalnya ada 3 tuh. Oke, balik lagi ke sini ya. Zuo ya. Zuo itu melakukan sesuatu. Jadi ini kita kita sisihkan dulu Zhong ini. Kita bahas dulu soal Zuo. Zuo itu melakukan sesuatu. Jadi misalnya ada yang nanya, kamu ngelakuin apa? Ni Zuo. Apa itu apa? 吗 Ada yang masih ingat? Apa itu apa? Ada masa Mandarinya. 什 吗 么 Sama. 什 Nah, ini 么 kan juga bisa kan juga bisa. Nih kan itu sama kayak Zuo ya. Tapi Zuo aja dulu. Nih Zuo sama.
你做什么 kamu ngapain, kamu ngelakuin apa, atau kamu melakukan apa, 你做什么. Nah, terus 你做什么 nah ini dulu ya, 你做什么 做 ini lagi melakukan. Nah, 从 itu adalah kata sendiri yang artinya ulang atau melakukan ulang. Jadi ini tuh dari Chong itu singkatannya sebenarnya Chongxin. Gimana yang jelasin? Jadi ini tuh singkatan gitu. Jadi ini Chongxin, Chongxin ini tuh diubah jadi Chong doang. Nah, ini tuh Chongxin ada dua dan satu. Chongxin itu ini tuh artinya ulangi dari awal. Bukan ulangi dari awal, dari awal. Chongxin, nah Chongxin itu dari awal. Nah, terus untuk menjadi kata ini tuh disingkat. Jadi ini nggak ini dihilangin, set dijadiin di sini doang. Jadi kayak dari awal melakukan. Ini kan cowok kan tadi ngelakuin kan, melakukan sesuatu. Berarti lakukan dari awal. Lakukan dari awal ya berarti ulangi ya kan, begitu. Jadi ini asalnya tuh dua kata chong itu. Jadi chongxin. Chongxin itu artinya dari awal. Nah, untuk menjadi kata ulangi ini, sin-nya dihilangin atau disingkat ya, jadi singkatan itu, jadi chong doang yang ditulis, terus ditambahin katanya cuo, cuo itu melakukan. Berarti lakukan dari awal, ulangi, ya berarti lakukan dari awal, ulangi. Oke, itu ya untuk chong cuo. Ini untuk slide ini ada yang mau nanya. Ini udah jam 9 tapi tadi kelewatan 15 menit ya. Aku tadi telat 15 menit jadi berarti 21 lebih jam 9 lebih 15 menit selesainya. Oke, lanjut ya. Ini tarau isya, tarau isya. Bacanya ini nada tiga ya kan. Jadi ini jadi nada dua. Tarau isya. Nah, oh ya ini ada lagi perubahan nada. Tapi nanti aja. Kita bahas dulu katanya tarau isya. Tarau isya itu artinya permisi. Ya. Maksudnya permisi juga bisa, cuman kalau menurut saya tuh artinya lebih ke maaf ganggu bentar, maaf ganggu bentar. Atau maafnya juga nggak usah nggak apa-apa, ganggu bentar. Sorry ganggu bentar. Jadi misalnya ada nih misalnya kita mau ngomong sama seseorang, tapi orangnya itu lagi ngobrol sama orang lain gitu. Nah kita ada perlu sama orangnya itu, maka kita mau nggak mau harus ngajak ngobrol dia kan, sedangkan si dianya lagi ngobrol sama orang lain. Nah, kan kita kayak pertama-tama kan nggak mungkin kita langsung nyelonong masuk buat ngajak ngobrol kan, pasti ngomong, aduh maaf ganggu bentar, ini saya mau ngobrol dulu soal ini, bisa nggak minta waktunya. Nah, maaf ganggu bentar itu artinya ini, artinya, Mandarinnya adalah tarawihya. Oke, tarawihya. Ini Kalau tadi kalau iya,
boleh nggak Lausya? Sama nggak sih? Atau nggak Puhawise, pola? puhawise. Nah, itu bisa jadi satu paket kata. Puhawise, puhawise, eh, puhawise, taruh isya. Jadi ini puhawise kayak maaf gitu ya. Nah, puhawisnya nih, sorry ini lebih ke puhawise. Jadi maaf, ganggu bentar. Puhawise, taruh isya. Jadi ini satu paket kata gitu. Kalau puhawise itu berarti artinya ya maaf, maaf doang sih, maaf, maaf. Misi, ya permisi. Taruh isya, maaf ganggu bentar. Soalnya ini itu tarau itu artinya mengganggu, real literally mengganggu, yang ganggu orang gitu kan. Misalnya ada orang lagi enak-enak baca di perpus gitu kan. Terus tiba-tiba ada anak lainnya, dia itu ngusilin si anaknya yang lagi baca buku. Nah, mengusili, mengganggu itu bener-bener tarau. Tarau itu bener-bener mengganggu, mendisturbing. Apa ya bahasa Inggrisnya? Mendisturb, me, nggak tahu lah bahasa Inggrisnya. Nah, ini bener-bener bother, bitter, bother, nah bother. Ini tuh bener-bener literally yang ngeganggu orang gitu. Orang lagi sibuk-sibuk kerja, diganggu. Nah, itu tarau. Kamu mengganggu saya. Nih, tarau, wole. Nah, tarau. Tarau ini mengganggu saya. Kamu ganggu saya. Kamu mengganggu saya. Jadi kalau tarau isya itu kayak ganggu bentar gitu. Apalagi ada puhawisinya itu bener-bener kayak nggak enak mau ganggu bentar gitu. Oh, maaf ganggu bentar, Pak. Mau ngobrol. Maaf, Pak, mau ganggu bentar. Tarau isya. Kayak gitu sih kalau menurut aku artinya dari tarot itu. Lausya mau tanya. Hmm? Saya tuh sering dengar kayak gini, 不好意思，现在我不知道在哪里. Itu kalau kayak gitu nggak harus dikasih taruh ya gitu ya? Puhao Atau isu itu konteksnya dia lagi jawab pertanyaan nggak sih? Lagi nggak jawab pertanyaan atau? nggak dia kayak ketemu orang, dia nggak Hmm. tahu nya, terus dia bilang 不好意思，现在我不知道在哪里. Terus harus tambahin taruh juga di belakangnya. Maksudnya kayak sekarang aku nggak tahu di mana. Sorry, sekarang aku nggak tahu di mana. Kamu bisa kasih tahu saya nggak? Sorry ganggu. Kayak gitu situasinya. Berarti Oh, harus, maksudnya nggak harus Bu Hawise, Taroyisya dilanjut gitu nggak harus kan? Tapi kalau dalam satu sentence ada itu boleh nggak? boleh, boleh. Ini Puhao isu sama Tarawih itu ini tuh kayak nggak kayak sungkan gitu loh artinya. Kayak Puhao isu Tarawih atau enggak Puhao isu langsung aja kata-katanya apa, nggak usah pakai Tarawih juga. Nggak apa-apa, begitu. Kalau Berarti di gimana gimana? Lanjut. eh jadi kalau yang aku setahuan aku pengetahuan aku ya. Jadi kalau yang aku maksud itu ini adalah kalimat pembuka buat kita tuh mau ngobrol sama orang tapi kita nggak enak mau ganggu dia gitu loh. Maaf ganggu, maaf ganggu kamu. Nah kalau puhawis itu kayak maaf doang, maaf, maaf mau bicara. Jadi nggak ada kata-kata mengganggunya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada taruh isinya juga nggak apa-apa sih. Tujuannya itu kan mau ngajak orang itu ngobrol. Pemilihan kata aja, pemilihan kata aja. Taruh isya. Atau enggak usah pakai pohon isu juga bisa taruh isya doang.
Taro isa. Maaf, ganggu bentar. Jadi nggak ada maafnya. Maaf ganggu bentar, puhao isa, taro isa. Taro isa itu berarti ganggu bentar. Kalau puhao isa doang nggak ada taro isanya ya maaf. Langsung aja ngomong kata-katanya Pak. Maaf Pak, saya nggak tahu. Maaf Pak, saya ganggu bentar. Ini saya nggak tahu kayaknya kayak gitu. Intinya itu ini adalah kalimat pembuka buat mau ngobrol sama orang tapi dia tuh lagi sibuk, ya kan? Jadi kita kalau ngobrol sama mau ngajak ngobrol dia itu berarti kita kan dia lagi sibuk kita ganggu kan. Nah, tinggal ngomong taro isya atau puhao isya taro isya. Demikian. Nah, tak yang aku bilang tadi taro itu memang benar-benar literally mengganggu. Memang literally mengganggu orang, ngerusuh orang kan, ngerusuh orang. Nah, ini tuh sebenarnya taro isya itu terdiri dari dua kata. Taro sendiri yang aku bilang tadi mengganggu, isya itu adalah sebentar. Isya itu verb yang dilakuin itu nggak lama. Verb yang dilakuin itu cuma sebentar, sekilas doang gitu. Jadi taro isya berarti ngeganggu, tapi ngeganggunya itu nggak yang lama. Paling cuma ngajak ngobrol bentar, nanya info. Habis itu nggak nyampe 5 menit gitu udah kelar sih pertanyaannya yang mau ditanyain. Jadi cuman sebentar doang. Isya ya isya. Nah, kalau makan sebentar, makan apa? Shi ya. Ditambah isya. Shi isya, makan bentar. Berarti makannya ini dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Shi isya. Berarti nggak nyampe ya nggak lama lah. Nggak nyampe makan berpuluh-puluh menit gitu. Paling shi isya. Saya mau makan bentar, berarti 我要吃一下，我想吃，我想 masih ingat ya, siang atau yao ya. Siang itu mau, yao itu juga mau. Siang ini yao. Ini dua-duanya artinya mau. Siang itu maunya itu baru di pikiran, tapi kalau yao itu maunya itu udah mau dilakukan. Jadi 我想吃一下, saya mau makan bentar. 我想喝一下, saya mau minum bentar. Jadi verb kata kerja plus isya. Artinya verbnya itu nggak dilakuin dengan cara yang lama gitu. Oke. Lanjut Shouji, HP tahu ya. Tunggu lulus. Tunggu itu biasanya itu ada ini sih. Tunggu itu biasanya konteksnya ada kayak ujian gitu loh. Sesuatu yang diuji. Nah, dia itu lulus atau nggak lulus. Kalau lulus ya bilang tunggu. Kalau nggak lulus ya berarti bilang apa tidak tunggu. Nah, tunggu tidak lulus, lulus tunggu. Jadi ini misalnya ini ada suatu pengujian ya, entah itu sekolah atau mungkin pengujian apa sih ini namanya kalau di ada cek apa sih namanya audit. Nah audit misalnya ini adalah audit perusahaan ya, perusahaannya mau diaudit. Ini proses audit saat ini diaudit nih si perusahaannya. Oh ternyata auditnya nggak lulus berarti tunggu. Nah, kalau auditnya lulus, ini bisa lurus ke sini berarti tunggu. Tunggu le. Tunggu le itu sudah lulus. Kan le kan sudah.
Tunggu itu lulus berarti sudah lulus. Nah, ini sudah lulus. Gitu. Oke, tunggu ya itu ya. Ada yang mau ditanyain? Tunggu. Atau enggak mungkin kayak pengecekan di quality control ya, quality control barang. Kan barangnya itu kan setelah diproduksi dicek dulu kan itu kualitasnya kayak gimana. Berarti setelah setelah pengecekan itu kan ada dua kemungkinannya, lulus atau nggak lulus, lihat lolos quality control atau nggak lolos quality control. Kalau nggak lulus ya berarti ya tunggu. Kalau lolos ya berarti tunggu lah. Oke ya. Kalau Terakhir, lulus, gimana? kalau lulus, kalau lulus itu hanya ada tidak lulus dan lulus ya, Lausha. Kalau belum lulus nggak boleh ya. Boleh, boleh. Belum lulus juga boleh. Berarti apa kalau belum? I may ya. I may tunggu. Gitu. I may tunggu. Tunggu itu kan kata kerja nggak sih? Tunggu. Verb. I may tunggu lah berarti sudah kerja. Sudah lulus. I may tunggu belum lulus. Oke, udah ya. I may tunggu. Ini tinggal divariasikan aja. Misalnya mau bikin kalimat. Saya belum lulus. Ya, saya belum lulus. I may tunggu. Gitu aja. Paham. Oh, udah lewat 19 menit. Terakhir lah, ini terakhir ya. Cengcai. Ini terakhir. Cengcai itu sedang melakukan sesuatu. Jadi, cengcai. Cengcai itu ya sedang berlangsung. Doing. Apa sih namanya kalau bahasa Inggris itu watching ya. Watching. Itu kan ing-nya itu adalah masih kok watching. Berarti kan watching itu kan sedang menonton. Menontonnya itu sedang berlangsung kan. Nah, sama seperti cengcai. Cengcai itu sedang melakukan, sedang ing ya, sedang ing. Sedang istirahat. Ada yang masih ingat nggak istirahat apa? Siosi. Nah, shushi berarti cengcai. Siusi. Shushi. Nah, ini tinggal ditambahin aja verb. Subjeknya siapa yang lakuin? Wo atau ni atau ta. Ya, wo, saya lagi istirahat. Wo, cengcai shushi. Cengcai plus verbnya apa? Verbnya apa? Em, Apalagi ya, misalnya lagi makan ya, cengcai, ch- Ce. 吃 ya, 吃饭 juga bisa. Cengcai, ayo cengcai apa lagi? Cengcai, lagi ngelakuin. Tadi apa? Melakukan itu, ya, Ce. melakukan. Minum. Cengcai, berarti. Wo, cengcai berarti lagi ngelakuin, belum selesai. Belum berhenti dan belum selesai. Wo, cengcai, Oke, itu ada pertanyaan nggak dari semua ini? Dari 1, 4, 1, 2, 3, 4.
Oh, ada yang pemain sedang minum. Ya udah berarti verbnya aja diganti. 在喝 Cengzai, he, begitu. 好 Oke, terakhir ada yang pertanyaan? Ah, ini bawahnya mah ini wanita, udah tahu ya Nimen woman. Paling besok ini aja terakhir. Ini sama materi waktu ya. Oke, cukup paham. Oke. Maaf ya guys, tadi telat soalnya. Ini aja saya pakai akunnya Mister. Oke, demikian ya teman-teman materi pada kali ini. Sepi ya Vincent? Impressive. Oke. Terima kasih. Oke, berarti ini dilanjut besok ya Vincent ya? Oke, ya Mas. Oke. Yuk teman-teman, semoga masih belum pada tidur ya. Bisa kita mau foto dulu nih. Sekalian buat report juga. Foto. Oke. Mhm. Tapi saya pakai nama, oh ganti nama bisa ya di sini kayaknya. Bentar, Ah, kurang tahu tuh. bisa ganti, Paling bisa ngantuk. ganti. Bentar, saya ganti nama dulu. Ya sambil sambil nunggu sambil dibuka kameranya. Oh, ini bisa ganti Vincent. Nah, bisa ganti. Kamera. Yuk teman-teman sambil buka kameranya yuk. Kita berfoto bersama. Siapa nih yang belum buka kamera? Oke. Yuk yang belum buka kamera tunggu dulu yuk. Jangan Kak. Ini jangan kenapa. Ayo, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman udah gabung ke kelas malam ini. Cukup cukup seru ya karena kita bisa bedah kata-kata yang lain dengan kalimat-kalimatnya. Makasih juga Vincent sudah mengakomodir teman-teman untuk pembelajaran hari ini dan sudah memberikan ilmu-ilmunya. Thanks Oke, Vincent sama-sama. dan teman-teman. Sampai ketemu besok lagi ya. Oke, makasih. 谢谢大家。